Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Musiknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai pilih sepuh, utamanya segenap dzurriyyah almarhum wal maghfurlah Romo Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, wabil khusus Hadratil Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Khairiyah Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Makkiyah, Nyai Hajjah Makkiyah As'ad. Karena dilirik saya takut tuh berarti ada yang kurang. Mohon maaf Nyai. Yang kita muliakan bersama Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Zuhairiyah, yang kita hormati bersama Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajjah Uswatun. Bukan belum Nyai Hajjah Uswatun Hasanah Ghafir. Mohon maaf saya agak kenal, sok menjadi akrab kepada Nyai Us, karena beliau, ya maaf Nyai Us, saya anggap teman. Ngapunten Nyai Us. Saya dulu masih mahasiswa di IAIN Sunan Ampel Surabaya sekitar tahun 80. Saya masih imut-imut. Sekarang sudah amit-amit. Masya Allah, saya dulu waktu kesini ketemu Nyai Us, saya masih langsing. Sekarang udah langsung. Dengan almarhumah wal maghfur laha Nyai Hajjah Hani, saya datang ke sini. Waktu itu almarhum wal maghfur lah Romo Kiai Fawaid, Turah Fawaid masih kecil Nyai. Mungkin panjenengan belum lahir. Saya datang ke sini Bu Nyai, kepanggih sama Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin, dan beliau saat itu mau bersalaman dengan kita semua. Mbah Yai As'ad, ini masih belum banyak gedung. Saya tahu waktu itu tanah-tanah campur pasir, banyak pohon kelapanya. Masya Allah. Kemudian ada satu yang membuat saya ini susah. Karena sejak saat itu Nyai Makkiyah, waktu kita datang ke sini sebagai mahasiswa, itu Mbah Yai As'ad memberikan satu kitab kecil
panduan di sini. Yang dibaca selawatnya waktu itu juga ini apa baca doanya? Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Saat itu bukunya kecil punya. Kemudian ada satu amalan, yaitu setelah sholat sunnah ba'di Aisyah ada namanya sholat sunnat hajat. Kata beliau Mbah Yai As'ad yang tertulis dalam kitab itu, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, selesai salam disuruh langsung sujud. Pertama bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian bacaan kedua Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Lalu yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus lanjutkan dengan mengutarakan hajat. Insya Allah paringin teka hajat. Sejak tahun 80 itu mohon maaf punya makia, saya amalkan, saya tahajud bin nikmah, saya amalkan karena itu saya anggap dari sini. Saya amalkan sampai sekarang dan dipakai di pondok saya. Tiba-tiba kemarin itu saya mendengar ceritanya Zuharia, ada seorang kiai, apa tanyanya ke Mbah Yai As'ad atau ke siapa, diberi ijazah sama Mbah Yai, malah montro anu becariah 2 bulan insya Allah teka hajat. Setelah itu dibaca 2 bulan teka hajat. Terus orang ini bilang begini, Yai mana biar tersaki katina apa ya? Jadi maling buat tersaki. Yai kenapa jadi maling? Karena aku abrina kun 2 bulan. Apa tersaki maling bukan berarti? Lah 2 bulan cokok. Saya jadi berpikir Yai loh. Terus saya ini kan kalau tidak dimintakan ridhonya, berarti saya ini kan maling itu tadi bagaimananya? Maka saya nanti datang ke sini mau minta datang khusus agar saya tidak jadi maling. Ya Allah, itu terus saya lakukan sampai sekarang Binai. Dan itu ijazah dari Mbah Yai As'ad yang saya baca dalam kitabnya. Tapi saya gininya itu berarti saya ini santri sini ya. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan manfaat nanti saya mau sobat sama Binai. Kami teruskan dulu. Yang kita hormati bersama, selalu kita doakan bersama panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi SS dan MH yang sangat kita hormati, dimuliakan oleh Allah, serta tamu kita tercinta. Beliau saya belum pernah tanya namanya karena saya tidak bisa bahasa Arab. Nanti kalau saya bertanya pasti tanyanya begini, man ana, man ana, man ana laulakum. Kan bisanya cuma itu. Bisa kalau tanya man anti, Masya Allah, mohon maaf beserta keluarga. Jadi guon boleh dulu. Petaburin kan tak ada dengar nangara. Tapi kalau petaburin dia malah ada. Tak moron dari Masya Allah, Allah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah selalu ridho kepada panjenengan berdua dan seluruh keluarga besar para ustadzah yang saya hormati, segenap teman-teman santri yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil
Alamin. Mari pada pertemuan pertama ini kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan barokah. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf pakai bahasa Madura dulu ya. Abid ta'ajemo ajemo sekalian entar kebuna bertibik nekat tak teman atemo sekalian terbebas corona. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngereng sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Memang paling enak menjadi lu kok tahu? Pagi ngaji, siang malam. Kalau ada santri pasca ngaji, pasti bahagia dapat doa Pak Yai Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Siang mangken acara pon engki peneka haul majmuk masyayikh dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Asa bagus Situbondo. Masya Allah. Ini adalah sebuah amal, multi amal. Insya Allah barokahnya ini akan menjadi orang yang terhajat bahagia dunia akhir. Bahagia dunia akhir. Orang kalau ingin tercapai cita-citanya, berdoa sampai seberapa dia berdoa, tapi kok belum berhasil cita-citanya. Takrir cangkang Madura satu aku sampai mabuk. Saya ingin menghafalkan Quran, mengapa yang tidak sampai-sampai? Keliru-keliru terus.
bin nadharnya qul ya ayyuhal kafirun, enggak sampai terminalnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud. Aduh Pak, saya temu terminal. Ada lagi mau lancar gak bisa lancar. Jadi ngajinya bin nadhar kok lama ya. Warzuqhum minat tamaroti roti tak ketolongan. Apa kita lupa ya? Masya Allah. Kalau sudah menghafalkan, ingin paham sesuatu kok tidak paham, maka yang pertama harus dilihat hubungan kita kepada Gusti Allah. Saya berdoa sampai capek nih, bukan apa saya belum dapat juga. Coba lihat di surat Al-Baqarah 186. Bismillah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ditanya Nabi Muhammad oleh hambaku, di mana gerangan aku, maka jawab ini qarib, aku dekat. Lamar berdekat ilaihi min hablil warid ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memberi jika hambaku meminta. Tidak minta sudah diberi, apalagi minta. Tapi saya minta supaya saya hafal, kok udah hafal terus. Ini bagaimana ini ya Allah? Bila ingin doa kita dikabul, hajat kita tercapai, maka banyak caranya, diantaranya di terusan ayat surat Al-Baqarah 186 tadi. Bismillah. Jika doamu ingin aku kabulkan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada senyambiti Quran mau megomo sampai medem saya baca. Ya Allah, ulang lagi nak. Allah gitu ya nanti ya. Bismillah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah tuh kita karep banget. Saya beri komando ya. Kalau sudah begini Allah, kalau belum begini awas, jangan nyaut dulu. Bismillah. Tunggu komando ya. Awas. Bismillah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pakai tadi peste tak benar. Alhamdulillah.
doamu ingin aku kabulkan, kalau aku panggil datang, mon edikanen tulingan. Panggilannya Allah banyak, haji, umroh, mati juga panggilannya Allah. Tapi yang utama, mohon maaf, hayya 'alas sholat, itu utama. Mari sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kesuksesan. Masya Allah. Makanya kalau di pondok, insya Allah pasti doanya banyak terkabul, karena kalau sholat pasti tepat waktu karena ada jamnya. Betul tidak? Mantelatnya kena sanksi. Masya Allah. Itu maksudnya dibawa nak sampai keluar, nanti sampai kapanpun. Ayo perbaiki sholatnya, jangan sering terlambat berjamaah. Setelah itu kalau kita sholat, perhatikan juga kita akan menghadap Allah. Pakaian kita terkadang buat kibires harapan tempat detik santai. Masya Allah, makan buka itu per pakai cengeng, elah kena rukun lah. Jadi nggak bau cengeng, pas takbir, rukunnya ini bau sambel. Kan itu nggak baik, karena kita menghadap sama Gusti Allah. Bakal perbaiki syarat rukunnya. Kan itu belajar yang betul waktu di pesantren. Sebab saya pernah ada jamaah punya mohon maaf, ternyata orang takbir itu kok seperti mau pencak silat. Allah, ada lagi yang takbirnya itu begini. Ini saya ketemu di masjid di Malang. Allah, mau rukuk gini lagi. Allah, mau kita sampai Allah. Kayaknya saya berhenti tidak sholat sunnah. Saya lihat ini ajarin akrobat telurnya. Masya Allah. Diperbaiki waktu pegang tangannya sesuai dengan ilmu yang diajarkan itu. Waktu rukuknya, bacanya jangan terlalu cepat meski sudah hafal. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah sama. Misalnya sama mereka terusnya Jadi kalau sholat di kita kan sudah diterangkan, makanya kalau ngaji yang betul-betul waktu takbir, betul kan? Allah, Akbar, tangan pegang di sini, jangan terlalu tinggi. Allah, kan ada yang begitu. Kadang-kadang ada yang terlalu Allah. Bang kiri, kalau mau ke kiri agak kiri sedikit. Pegang hatinya. Itu keterangan dalam kitab yang biasa pada ngaji. Terangkan. Tetapi kadang kita ini ya memang namanya manusia, kaki di atas sajadah, wajah menghadap ke kiblat, hatinya sampai kejemuran. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langi onde mendak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan seribi selimuter kering Allah bakal mengkau jenang celoho Sami Allah boleh madomon kekering anak di keamanan. Terkadang kalau sholatnya sendiri itu hatinya tidak ke Allah. Ini yang bicara sama, apalagi yang mendengarkan. Sujudnya tuh lama sekali. Jadi bukan di khusyuk, tapi ngak-ngak beda tempat tinggi. Subhanallahil a'la wa bihamdi. Menjengkot pejalan dia telok oleh dulu. Yang ketawa itu pengalaman. Masya Allah, Masya Allah. Terkadang nyari uang dulu, nyari uang muter gak ketemu. Ternyata terakhir tuh ketemu. Ya waktu sholat itu, karena disebut
fil alamina innaka hamidum majid. Iya kan pasti kan begitu majid loh. Ini hanya contoh-contoh saja. Artinya apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Nomor satu, sholat dibetulkan waktunya, kemudian hatinya diusahakan untuk khusyuk. Syarat rukunnya kita harus tahu dari belajar di kitab yang diterangkan oleh para kiai dan para nyai dan para guru. Terus ada yang di belakang tuh protes, Bu, saya ini sholatnya alhamdulillah, saya tidak pernah terlambat, belum tidur sudah ada di bawah tidur, belum beduk sudah ada di bawah beduk, berarti khusyuk. Waktunya, waktunya sudah tepat, oke. Kemudian sholatnya hatinya sudah khusyuk sekali. Mengapa doa masih belum terkabul, cita-cita belum terlaksana? Mungkin yang kedua, kurang baik terhadap orang tua. Yang belakang nyambit uang letak kuat. Kurang baik terhadap orang tua dalam Islam ada tiga. Satu, orang tua kandung. Dua, orang tua yang membesarkan kita. Kalau membesarkan secara jasmani, beliau adalah yang memberi biaya kita, mengangkat kita jadi anak, membiayai kita di pondok, itu secara jasmani. Yang utama adalah membesarkan rohani, murabbi ruhina. Siapa? Guru, Pak Kiai, Bu Nyai. Ini hanya urutan saja. Sebetulnya Kiai, Bu Nyai, guru nomor satu, termasuk orang tua. Tapi karena harus diurut, ya diurut dulu. Yang ketiga, jangan dulu. Yang pertama saya lewat dulu. Yang kedua, yang ketiga saya lewat. Yang pertama itu orang tua. Jangan pernah bohong dan menyakiti hati orang tua. Ya, yang pertama. Jadi kalau datang salaman sama orang tua, bungkru ona gini, assalamualaikum. Kalau dipanggil, thank you. Bangga juga. Kalau ada apa-apa datang kepada beliau, minta doa. Saya urut nanti. Termasuk kepada guru kita, ini yang utama, menentukan itu guru kita. This is a true story. Believe it or not. Nah, bahasa Inggris bro. Saya bisa bahasa Inggris cuma 5. Barusan sudah luang 2. Ini sebuah kisah nyata, boleh percaya boleh tidak. Yang ketiga saya bisa I love you. Yang keempat you love me. Yang kelima I and you love-lovean. Di Madura ada orang namanya To. Sudah jangan tanya To siapa, pokoknya To. To ini baca Fatihahnya tidak fasih, orangnya tidak alim, tapi dituakan oleh orang kampung karena tua namanya, karena doanya makbul. Ada orang mau punya hajat dengan mantu, toh dua kita kok mantu nanti tak ojen, ya Allah nanti terang. Sebentar lagi ada datang satu lagi, siapa? Orang mau nanam padi, toh dua kita kok nanam padi mantur ojen toh. Satu kampung bilang gitu. Dawuhnya tadi ya Allah, mater ojen, napa cebon ajunan. Hari-harinya jadi di tempat orang yang punya hajat itu terang benderang,
Di sebelahnya lagi sawahnya tuh hujan deras. Subhan. Ceritanya bagaimana? Toh itu tidak fasih, toh itu tidak pinter, mengapa dituakan orang kampung sehingga masya Allah sudah kaya raya. Ternyata suatu saat toh itu edikanin sama gurunya Pak Yai. Toh maju norok sengkok kemudian toh kok pereng. Bahkan saya kuin toh saya ngajak pemereng mari ta'ala kolukai. Engki, ayo, ini kalau saya bahasa Madura banyak yang nggak ngerti ya. Ya sudah tak terjemah 2 kali. Toh ayo ikut ke belakang toh. Pak Yai mau nutup ring ini toh, kamu yang pegangi, jangan dimiringkan biar nggak mindo gawe 2 kali. Oke? Ditutup toh, dung dung toh, bleng toh, dung dung toh, bleng toh. Dung tok, bleng tok, dung tok, belum mulai berdiri sampai unduk. Depak separuh, bunyai adikannya, nyai, niki wonten tamu, ada tamu. Toh, nyai toh, ada tamu toh. Saya kurang titik, kurang sebentar. Toh, aduh yai ini tamunya istimewa. Waduh toh. Bunyai kalau sudah bilang istimewa, berarti istimewa toh. Kata Pak Yai mau belakang ya, kamu di sini toh. Teguhin, jangan lena sampai kok datang boleh, ya. Engki Kiai. Ternyata setelah datang di pondok, tamunya itu sahabat qorib, teman akrab, plek-plekan kata orang Jawa. Masya Allah, sahabat tadi masih asyik cerita di pondok. Dulu yang suka ngentut tuh jadi apa sekarang? Oh itu jadi pejabat. Oh ngentut jadi pejabat. Masya Allah, sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, berjamaah isya. Pak Yai tamunya Uber, Pak Yai mau asarin. Kalau zaman dulu kan bukan spring bed, spring best, spring geli. Itu ada apa namanya bayang, itu lencak di pinggir lencak kan ada pren yang utuh itu namanya. Dipegang oleh Pak Yai. Ya Allah, nyai, di belakang tuh ada apa? Aduh Yai, mulai jam 9 pagi sampai malam ya udah pergi toh, nyai. Ya Allah nyai, atau itu anaknya taat nyai. Saya tidak enak hati saya nyai, saya lihat. Ya sudah monggo ya kalau Pak Yai merasakan melihat. Pak Yai datang ke belakang, waktu itu ada sinar bulan. Jadi kalau di bahasa puisikan begini, di bawah cahaya sinar rembulan nampak sebuah bayang-bayang. Nekuin pereng yang pada bungkar gedeng. Ternyata Masya Allah, kau itu masih pegang pereng karena taat debunak ya. Ya Allah nak, kalau sampean tahu hatinya guru sama dengan orang tua. Ketika engkau mau ujian kita tidak enak tidur, ya Allah. Ketika ada santri yang taat seperti itu, dan itu kita tahu karena kita lupa. Subhanallah, saya merasakan bagaimana perasaan dia. Pak Yai langsung berkata, mendatangi toh dari belakang toh ini dirangkul. Toh, Pak Yai, oh semua ya, entah atau Pak Yai ngapain toh? Bentang santrena, bentang santri dunia akhirat nah. Yai minta sepora, manti tu ada bentang, manti tu ada bentang. Pak Yai doang sepora, nangis Pak Yai. Hanya dengan satu kalimat, manti dua
diangkat derajatnya, barokahnya guru Pak Kiai punya. Jangan pernah sakiti hati beliau, jangan pernah sakiti hati orang tua, jangan pernah sakiti hati mertua. Karena itu kalau ada apa-apa kok belum dicapaikan oleh Allah hajatnya, datang kepada beliau, minta doanya, tapi jangan sampai diberitahu susahnya. Dalilnya, mohon maafnya Ibu siang, mohon maaf. Dalilnya kalau Arabnya sudah tahu, tapi kalau yang ininya entah hafal atau tidak. Coba doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Musiknya ridho ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Amit-amit todus mohon izin Nyai Us boleh diteruskan, Nyai Jana boleh diteruskan, Nyai Jauh boleh diteruskan. Diteruskan? Mau dilanjut? Bagaimana yang belakang? Masya Allah. Bila kau sayang elu pada kekasih, lebih sayanglah pada emakmu. Bila kamu patuh pada rajamu, karena tak juara Akademi Dangdut tak bisa deh. Lebih patuh lah pada ibumu, bukannya gunung. Saya tidak nyangka ini pasti bisa. Tempat kau meminta bukan lautan. Orang terakhir deh. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu. Jua tiring ting tiung, tiring ting tiung, lagi jangan banyak melanggar peraturan pondok. Jangan pernah berani kepada Pak Kiai punya ibu. Intinya di situ. Masya Allah. Sudah Bu, saya ini sudah baik-baik. Saya tidak pernah melanggar. Mengapa saya belum juga dikabul doanya oleh Allah? Ada satu lagi. Ini kalau masih hidup kita baik-baik. Kalau sudah wafat, maka bakti kita, birrul walidain kita adalah mendoakan beliau sehingga ada khol majmu ini di situ, di sini. Masya Allah. Khalid, saya pernah membaca kiriman artikel di Mesir sana, ada seorang Grand Sheikh profesor menyatakan kepada mahasiswanya, wahai mahasiswaku, siapa yang mendoakan orang tuanya 1 hari 5 kali, itu masih termasuk belum birrul walidain. Kita pas seorang profesor dari Indonesia
wahai Syekh, Anda mengatakan bahwasanya mendoakan orang tua, guru 1 hari 5 kali itu masih belum birrul walidain. Lalu bagaimana? Ditanya oleh Syekh, nah kamu kalau mendoakan orang tua, guru bagaimana? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulang. Rabbil firli wali walidayya. 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 Ulang lagi sampai 10 kali. Ditanya oleh grandson, apakah kamu berat mendoakan Rabbil firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waghfirli ustadzina? Apa kau berat nak 10 kali? Tidak. Kalau begitu jangan hanya 5 kali saja. Berdoalah meskipun kau baca Fatihah 100 kali, lakukan nak. Karena itu sangat dibutuhkan di sana oleh bapak ibumu, dan itu menaikkan derajatmu ketika engkau berdoa untuk guru-guru. Ya Allah, makanya harus diadakan tahlilan. Kalau bisa tahlil itu ya jangan seminggu sekali, tiap hari. Ibu-ibu yang sudah di rumah, aduh saya tidak bisa tahlilan, kenapa? Selawatnya panjang. Nah tadi kok baca ikut talak untuk bibung telerona. Allahumma sholli afdal sholati ala ghafilun. Ghafilun, bukan lemari ghafilun. Kalau ada apa cukup begini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'u ruhi ibu qaul al-Fatihah. A'udzubillahi minadh-dhalin. Amin. Boleh saya nyampe tak kelar hadratin anjing gelu tak bisa. Malah kalau tak bisa nih bisa kebelet. Mari wudu para maghrib anak teh maghrib enak mak langsung hadrat. Ma al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang jangan hadir. Mana kok aja ma al-Fatihah aja deh, lakan mon kemes kliwon deh iya jadi. Insyaallah. Hal ini menyampaikan kita kepada doa. Ya. Kalau sudah tidak bisa, mengapa masih belum tercapai juga? Mungkin terakhir karena kurang Kalau ada ibu-ibu saat seperti ini kita akan ada pakai biaya ini untuk ini, ikhlaskan, karena itu membuat kita dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu mempengaruhi untuk belajar kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah belajarnya anak-anak kita lancar. Insya Allah. Kalau enggak, naudzubillah. Karena zaman sekarang santri-santri jangan diam nak, karena ada di pada ini loh, ini namanya setan gepeng. Ini enggak neraka ya enggak surga, mubah. Tapi kalau dipakai untuk kebaikan bisa menjadi surga, kalau kejelekan neraka. Di luar sana banyak orang mencari ilmu dari sini, sehingga saya pernah ditanya gini yang Zuhairiyah, kenapa sampai mengadakan haul? Doa itu tidak nyampe kepada orang mati. Saya jawab ini, kok bisa tidak nyampe? Iya, ini dalilnya. Oh iya, lek menurutku nyampe. Kenapa nyampe? Setiap tak kirim kok tidak kembali. Sama pernah mati apa belum? Belum. Aku ya belum. Coba sama mati aja dulu, nanti tak kirimi Fatihah, pasti kurang. Dibilang gini, biasa orang NU itu kalau amal selalu bid'ah terus, nggak pakai dalil. Itu nggak nyampe Fatihah ke kubur. Loh, kenapa nggak nyampe ke kubur? Masa mereka kalah canggih sama jualan pulsa? Aku di Jakarta, adikku di Pasuruan minta kiriman pulsa, tak kirim, nyampe. Masa malaikat ngasih Fatihah ke kuburan aja bisa? Sekali lagi saya dimarahi. Kamu harus pakai dalil yang dari Nabi.
Oke. Kemudian saya bilang gini, seandainya doa itu tidak sampai ke ahli kubur, mana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, jika engkau lewat di kubur, jangan lupa sampaikan salam dan doa. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya. Terus saya bilang gini, kalau di sini assalamualaikum ya ahli kubur, Al-Fatihah, ya Allah, ya Allah. Terus dia bilang gini, apa itu betul? Iya, kalau saya nggak nyampe kan nggak bisa. Kok nggak dengar jawabannya? Kata dia begitu. Jadi orang salam di kubur kalau memang diterima kok nggak dengar jawabannya. Saya bilang, loh sama ngaji di mana kok pinter? Cari mbak sini di Google, cari mbak di internet. Oh, jadi santrinya Mbah Yai Google ya. Berarti sama ini santrinya Syekh WhatsApp. Berarti sama ini santrinya Ustadz Instagram. Yang dia disentuh dan balik-balik berganti-ganti dan juga banyak hoaxnya. Kalau saya diajari kiai saya, itu sesungguhnya juga dari Nabi, tapi kami bersama. Saya diajari santri saya, kiai saya, alif fathah, cuma tambah alif kasroi, alif doma ta fathah ta ha doma mim doma tahu, alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf, ya doma yu ai, alif ya sukun fathah ai, mim sa sukun kasrah mis, ya doma yu ai. Ustaz saya diajari kiai di atasnya, kiai di atasnya diajari kiai di atasnya, sampai ke Mbah Yai As'ad, sampai Mbah Yai Khalil Bangkalan, sampai ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sampai ke Wali Songo, sampai ke Imam Syafi'i, sampai kepada imam para kiai di tabi'in. Langsung saya mencolot ke tabi'in. Kiai tabi'in diajari oleh kiai sahabat. Sahabat ini diajari langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad saya ini nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena jarak kita jauh, maka melalui jenjang seperti ini. Jadi kalau gerbong kereta Kanjeng Nabi di gerbong paling depan bersama dzurriyyah beliau, di belakangnya lagi sahabat, belakang lagi gerbong tabi'in, belakangnya lagi gerbong tabi'ut tabi'in, belakangnya lagi gerbong tabi'ut tabi'in, belakangnya ulama ilhamilin, belakangnya lagi para ulama, belakangnya para kiai, para masyayikh, belakangnya para kiai, belakangnya lagi ustadz, belakang sendiri saya dengan panjenengan semua dalam rombongan Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin. Allahumma ya Rabbal. Kata guru saya begini, salam Jibril 3 karena nomor 1 salam wajib dijawab, yaitu salam ketemu pertama kali seperti tadi, assalamualaikum. Gelekan yang bib. Kalau sudah ada yang jawab 1, gugur karena itu fardu kifayah. Yang kedua, salam tidak wajib dijawab. Salam apa itu? Salamnya imam waktu sholat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Moro pada santai ada. Waalaikumsalam Pak Imam. Nomor 3, salam yang kita tidak ingin dengar jawabnya. Salam di mana? Salam lewat depan kuburan. Malam setengah 10, hujan rintik-rintik, PLN lampunya padam, dengar berita ada orang mati tabrak lari, tidak tahu identitasnya, dikubur baru 2 hari. Jalan sendiri setengah 10 malam. Assalamualaikum. Ada orang. Assalamualaikum. Dara qaumil mu'minin. Al-Fatihah. Ingin dengar jawabnya apa enggak? Lah kalau dijawab bagaimana? Assalamualaikum
alaikum darul qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waalaikumsalam. Belajarlah teman-teman santri, hafalkan semua yang ada sini. Jangan ngapilin apa-apa, pokoknya diperintah suruh ngapalkan, hafalkan, suruh ngerjakan, kerjakan. Nanti Allah yang akan mengangkat derajat kita, barokahnya para guru, para masyayikh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan teman-teman santri yang berbahagia, karena saya lihat duduknya sudah tidak lurus lagi. Banyak saya curug-curug. Bapak Usai sudah tugas kami menemani Anda pada pagi hari ini. Kami segenap kerabat kerja TV 9. Mohon pamit, mohon maaf, wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.